رشدا ومنبع الحلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر الألي والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا ووالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى حضرة الشيخ الدين الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ وياكي هاشم محمد شافعي هدامي بن محمد صالح ريني ثم إلى الشيخ هادي رزقي ذو القرنين بن هادي أسمد أصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الأولياء الله وأصفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى المرحوم Bapak Haji Sanin bin Monjak ثم إلى المرحوم Bapak Bina Harjojowan bin Maradatu Mudo ثم إلى المرحوم Bapak Rahmat Dimyati bin Haji Usman ثم إلى المرحوم Ahmad Rashidi bin Haji Abdul Samad ثم إلى المرحوم Munafanduko Sultan bin Fulan ثم إلى المرحومة Bu Anggah binti Fulan ثم إلى المرحومة Haja Ulud binti Monjak ثم إلى المرحوم Darmi bin Fulan ثم إلى المرحوم Zulkarnain bin Marzuki ثم إلى المرحوم Saradi bin Sa'ad ثم إلى المرحومة Syamsiyah binti Munir ثم إلى المرحوم Nazaruddin bin Fulan ثم إلى المرحوم Muhammad Yusir bin Fulan ثم إلى المرحومة Abu Hajjah Nurbaiti binti Saber ثم إلى المرحوم Mawi bin Kaciri ثم إلى المرحومة Sa'diyah binti Katin ثم إلى المرحومة Hajjah Ratna binti Fulan usulihim wa furu'ihim yaghfir lahum dhunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah bi barakatihim wa bi barakati ulumihim wa bi asrarihim wa barik lana ya Allah wa barik hayatana sahil kulla umurina yassir lana kulla umurina ya Allah fid din wad dunya wal akhirah waftah lana futuhal arifin waftah lana futuhal arifin waftah alaina futuhan wa muluk bi barakatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirri asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala wa min thamaratil yaqin, gitu ya, halaman 4 yang kitab Arab ada ya? Baris 18 dari atas. Wa min thamaratil yaqini, dan setengah daripada buah-buahnya keyakinan. Jadi kalau udah ada yakin dalam diri kita, ya yakinnya udah mantap, udah kuat, maka buah dari keyakinan itu as-sukunu ila wa'dillahi wa thiqatu bi dhamanillahi wal iqbalu bi kunhil himmati 'alallahi wa tarku ma min sya'nihi ayushghila 'anillahi ta'ala wa ruju'u fi kulli halin ilallahi wa istighraqu taqati fi ibtigha'i maradatillah. Jadi kalau udah ada yakin dalam diri kita, udah ada keyakinan yang mantap di dalam hati kita, maka buahnya yang pertama as-sukunu ila wa'dillah. Ya, kita bakal tenang dengan apa? Kepada janjinya Allah Ta'ala. Ya, kita tenang sampai janjinya Allah. Apa janjinya Allah? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, tidaklah dari apa yang melata di atas bumi melainkan ya atas Allah udah dijamin rezekinya. Kita orang ini udah dijamin rezekinya sama Allah Ta'ala. Percaya nggak? Bener nggak percaya? Ya, iya. Ini Allah yang sudah tentukan, tetapkan begitu. Makanya kalau orang yakin nggak ada keraguan, mah itu udah. Mau jadi apa juga, kalau emang saatnya datang rezeki datang, kalau belum ya belum. Tapi intinya Allah udah jamin gitu. Ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah yang melata di atas bumi. Ini kita melata nih, ya. Ada di atas bumi. Tidaklah ada kita Allah jadikan, melainkan Allah sudah tanggung, Allah sudah jamin rezekinya. Udah jamin Allah. Nggak usah bingung kita. Besok mau makan apa ya? Timbang buat makan mah. Ya, Allah udah jamin. Nah, ini kalau orang yang udah mantep yakinnya, dia nggak pakai bingung lagi. Kenapa? Udah mantep. Apa? Ame janji Allah Ta'ala. Gitu. Cuman sayangnya banyak di antara kita yang masih banyak meragukan janjinya Allah. Makanya dikatakan, waduh buyang nih, besok bagaimana, begini, begitu. Gitu. Karena kurang yakin. Kalau dia yakin, tenang. Jadi bakal tenang sama janji Allah. Makanya kalau urusan bab rezeki itu, Allah Ta'ala itu sudah jadikan buat kita tuh ada yang namanya rizqun madmun, ada namanya rizqun maksud. Apa rizqun madmun? Rizqun madmun itu rezeki yang sudah dijamin sama Allah. Ya, kalau rizqun maksud rezeki ya emang rezeki buat kita, tapi maksud yang harus diusahain dulu. Apa contoh rizqun madmun? Itu contohnya itu. Ada tulisan gratis minuman. Ya, gratis minuman gitu. Itu madmun, udah dijamin sama Allah. Kita timbang datang doang urusan bab minum, jangan pakai pusing, udah disiapin buat minum kita. Beli nggak? Beli nggak kita? Mesen nggak? Kagak. Atau ada itu namanya madmun, udah jamin. Begitu. Kalau timbang buat makan minum sih,
Ya, tuh buat minum doang tuh air di sungai itu ya, sederes-sederesnya tuh kita mau minum berapa banyak juga bisa nggak? Boleh nggak? Mau nggak? Mau nggak? Nah gitu kadang-kadang tuh perkara mau enggaknya kita masih masa air gituan. Nah itu. Nah makanya ada namanya rizqun maksud. Rizqun maksud ini yang kita mesti usaha dulu. Kalau itu yang matmun udah jamin sama Allah. Yang maksud kita mesti usaha dulu. Contoh, ya ini rezeki saya. Allah Ta'ala kasih buat saya air teh yang nggak pakai mesen. Beli nggak? Kagak, mesen kagak, beli nggak, tentu disiapin. Sudahan lagi apa namanya ada pokari, ya kan? Ini kan matmun buat saya nih, jamin sama Allah Ta'ala. Tahu-tahu saya maunya dikasihnya pokari, maunya Fanta, ada nggak Fanta? Nggak ada, mesti gimana? Warung dulu, beli dulu, nah tuh ke warung dulu, beli dulu, usaha dulu, namanya maksud. Tapi adapun rizqun yang matmun dan yang maksud itu semuanya rezeki dari Allah buat kita. Ya, kalau memang yang matmun ya udah yang ada kita minum aja. Cuman kadang-kadang kita pakai nawar-nawar sih. Udah dikasih sama Allah yang dijamin, kita maunya yang lebih, sesuatu yang lain dari yang sudah dijamin. Nah, itu namanya rizqun maksud. Nah, orang yang sudah punya keyakinan tinggi dalam dirinya, maka buah yang pertama dia akan apa? As-sukunu, merasa tenang ila wa'dillah, kepada janjinya Allah. Allah udah janjiin urusan buat kita, beres semuanya. Dan Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Percaya nggak? Percaya nggak? Ah masa? Gitu ya. Kalau udah mantep yakinnya dipercaya, nggak ada keraguan. Kalau masih ragu berarti belum yakin, ya belum yakin. Begitu. Wasiqatu bidhamanillah. Dan buah yang berikutnya asiqah. Ya, siqah itu rasa percaya. Percayaan yang penuh bidhamanillah, dengan jaminan dari Allah. Ya. Begitu. Dipercaya tinggi dengan jaminan dari Allah. Begitu. Makanya ada apa namanya peribahasa dari seorang yang saleh. Beliau kata, kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghina. Bagaimana saya mesti takut susah, sedangkan saya ini seorang hamba dari Tuhan yang maha kaya. Gitu. Ya, Tuhan kita ini maha kaya, sedangkan kita hambanya dari Tuhan yang maha kaya itu, dari Allah. Kenapa kita mesti takut susah, sedangkan Tuhan kita zat yang maha kaya? Kita hambanya nih. Kalau hamba dijamin nggak sama Tuhannya? Dijamin. Contoh, kita punya bos. Kalau nggak kita punya teman yang baik banget sama kita. Ya, teman kita duitnya banyak. Tuh kalau buka koper tuh, ya dalam koper di sini duit semua full, merah lagi warnanya. Gitu. Saban-saban hari dibagi kita, ngebagiin juga nggak pakai digitu tuh, nggak pakai dipirit bagi kita. Tuh teman kita yang kaya kalau bagi kita duit tiap hari ngebaginya nggak pakai dipirit, ditimbang nih buat lo sekilo, gitu duit ditimbang. Baik nggak? Baik, begitu. Kira-kira selama masih ada teman kita yang kayak begitu, kita bakal bingung nggak? Bingung nggak? Puyeng nggak? Kagak. Itu timbang teman kita, bangsa manusia yang duitnya masih terbatas. Kata kita, terbatas gimana? Duitnya 10 koper. 10 koper terbatas kan? Terbatas, jangan 10.000 koper lagi, masih terbatas namanya. Cuman 1.000 gitu. Kita perasaan menjadi temannya dia, tenang banget hati kita. Ya. Nyaman banget kita, percaya banget kita sama dia. Kenapa sama Allah kita nggak percaya? Nah, gitu. Kurang yakinnya. Padahal tuh teman kita yang punya duit koper-koperan, pada saat duitnya habis, bisa nggak habis? Bisa nggak? Bisa. Nggak usah jauh-jauh. Umpama habis kepake ini enggak, ya kena api kebakar juga tuh duit ludes gitu.
Ya, tapi kita timbang berteman sama dia, perasaan tenang banget, kita jadi orang paling senang, paling nyaman, paling enak, paling percaya. Tapi sama Allah Ta'ala, kenapa kita nggak percaya dengan jaminannya? Kurang yakinnya kita sama Allah. Nah, orang yang udah punya keyakinan sama Allah, ya maka buahnya dia bakal percaya dengan dhamanillah, ya janjinya, pada jaminan Allah. Wal iqbalu bi kunhil himmati 'ala Allah. Dan orang yang sudah punya keyakinan, buahnya itu al-iqbal, dia bakal tampil bikunhil himmati, yakni dengan hakikat himmah, hakikat keinginan yang kuat, hakikat tekad yang kuat Allah, kepada Allah Ta'ala. Ya, orang yang udah punya yakin tinggi sama Allah Ta'ala, itu dia kepengennya sama Allah Ta'ala, tekad sama Allahnya kuat, nggak mau ninggalin Allah Ta'ala, nggak mau ngecewain Allah Ta'ala, nggak mau bikin hal-hal yang negatif kepada Allah Ta'ala, begitu. Jadi tekadnya hanya kepada Allah Ta'ala. Wa tarku ma min sya'nihi ayushghila anillahi ta'ala. Dan buah daripada keyakinan yang berikutnya adalah watarku, dan dia meninggalkan ma min sya'nihi, urusan dirinya, ayushghila anillah, yang menyibukkan dia jauh dari Allah. Apa-apa juga yang bikin sibuk dirinya, yang bikin dia sibuk jauh dari Allah, bakal ditinggalin. Ya, apapun segala urusan yang bikin dirinya itu jauh dari Allah, dia bakal tinggalin. Itu buah keyakinan. Begitu. Tapi kalau kita masih lebih memilih sesuatu yang menyibukkan diri, akhirnya jauh dari Allah, berarti masih kurang keyakinannya. Ya, masih kurang keyakinan sama Allah. Semua orang udah yakin sama Allah, nggak mau ngecewain, nggak mau jauh. Ya, maka segala sesuatu yang bikin dirinya jauh dari Allah, dia bakal tinggalin. Ya, dia bakal tinggalin. Makanya kita urusan bab dunia boleh nggak? Boleh nggak? Kerja boleh nggak? Nyari duit boleh nggak? Duit banyak boleh nggak? Boleh. Orang Islam biar kaya boleh, cakep kaya. Tapi ingat, pada saat kita lagi cari dunia, jangan sampai pencaharian kita kepada dunia menyibukkan diri kita, yang bikin kita justru jauh dari Allah. Jangan. Ya, jadi kalau umpama bikin kita jauh dari Allah, tinggalin. Kalau kita punya keyakinan kepada Allah Ta'ala, tinggalin. Ngapain? Ya, kita sama dunia berlimpah-limpah, bermegah-megah, dekat, tapi sama Allah jadi jauh, buat apa? Nggak ada arti, nggak ada guna. Lalu buah yang berikutnya, warruju'u fi kulli halin ilallahi. Ya, yakni dia bakal kembali fi kulli halin, pada segala keadaannya, ilallah, kepada Allah. Ya, yang Allah Ta'ala firmankan, wa ilallahi turja'un umur. Hanya kepada Allah kembalinya segala urusan, termasuk urusan dirinya, semuanya dia kembalikan kepada Allah Ta'ala. Udah nggak ada lagi yang bikin dia bingung, nggak ada lagi yang bikin dia puyeng tugas dia, timbang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Urusan dunia nggak bikin puyeng lagi, kenapa? Ada Allah. Semua urusan dikembalikan kepada Allah. Kita begitu nggak? Kita begitu nggak? Kalau kita kembalinya kepada siapa? Kalau yang yakin tinggi, kembali kepada Allah semuanya udah. Ya udah ada Allah Ta'ala. Ya udah ada Allah Ta'ala. Hati dia pengen sesuatu, diambil lil fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kau berazam, maka tawakal ma Allah. Akhirnya dia bertawakal ma Allah. Dia sandarin dirinya ma Allah Ta'ala. Dia serahkan semua urusannya ma Allah Ta'ala. Biar Allah yang ngatur lah. Kalau Allah yang ngatur beres. Kalau kita yang ngatur, kacau. Kita jelek kita gitu kadang-kadang tuh. Ya, jeleknya kita gitu. Allah udah atur, kita ikut ngatur, berantakan jadinya. Ya, sama kayak panitia maulid. Panitia maulidnya udah kumpul, udah musyawarah, udah rapat rapi, udah putus. Tahu-tahu atau dua orang ikutan ngatur lagi, berantakan jadinya. Kalau udah diatur, jangan pakai ngatur. Gitu. Serahin sama Allah Ta'ala. Nah, ini termasuk buah keyakinan. Wastifraghut taqati fi ibtigha'i mardatillah. Dan termasuk daripada buahnya keyakinan adalah dia bakal kerahkan tokoh, yakni kekuatan dirinya,
fibtigha'i mardatillah, di dalam mencari keridhaan Allah. Orang yang udah punya keyakinan kepada Allah, maka dia bakal kerahkan segenap upayanya, daya upayanya, tenaganya dia, kemampuannya dia, semuanya kepada hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah. Maka kepada sesuatu yang tidak mendatangkan keridhaan Allah ditinggalin. Mau ngapain? Yang biasanya demen nongkrong-nongkrong, demen kongko, ngomong sana ngomong sini yang kurang faedah, kalau timbul keyakinan yang begitu dia bakal kurangin, pasti dia bakal kurangin. Gitu, kenapa? Mafi faedah, nggak ada faedahnya gitu, bang, ngapain gitu? Ya, nongkrong sama temen tengah malam ngomongin bola yang ditonton semalam, sampai nonton dia obrolin lagi, kan sampai nonton, ngapain? Kecuali ya dikumpul kongkonya buat ngaji, bahas ilmu, kebaikan, nasihat, ya yang kayak gitu manfaat, apa? Tapi kalau yang nggak ada faedahnya, nggak bikin nambahin dekat sama Allah, dia bakal tinggalin. Makanya orang kan sampai doa tuh ya, minta Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu diminta apa? Ridhonya Allah. Ridhoka itu ridhonya Allah diminta. Kenapa? Karena dia saking pengen bisa bekerja, pengen bisa beramal, berbuat dengan semua yang mendatangkan ridho Allah. Sebisa mungkin yang nggak datangin ridho Allah tinggalin, ya tinggalin begitu. Itu orang yang sudah punya keyakinan, buahnya itu, ya dia bakal apa ya? Bakal tenang dirinya, hatinya kepada janji Allah. Dia bakal percaya dengan jaminan Allah. Ya, dia bakal tampil dengan hakikat himmah, yakni tekad kuat dirinya Allah, hanya kepada Allah. Lalu apa? Wa tarku min sya'nihi, dia bakal tinggalin urusannya, ayushilah yang bikin dia sibuk, anillah jauh dari Allah, dia bakal tinggalin. Waruju'u fi kulli halin ilallah, dan dia bakal kembali pada segala keadaannya kepada Allah. Wasirrahu tafati, dan dia bakal kerahkan segenap kekuatannya fibtigha'i mardatillah, di dalam mencari keridhaan Allah. Itu orang yang punya keyakinan sama Allah, dia bakal begitu. Wa 'alal jumlati, ya, dan ringkasnya, ya, alal jumlah ringkasnya. Fal yakinu, maka yakin itu aslun, asalnya. Yakin itu bonggolnya, yakin itu pokoknya, yakin itu adalah sumbernya. Wasairul maqamati syarifati wal akhlaqil mahmudati wal a'mali salihati min furu'ihi wa thamaratihi. Yakin itu asalnya, ya, pokoknya itu yakin. Maka sairul maqamati syarifati, semua makom-makom yang mulia, wal akhlaqil majmu'ati, dan semua akhlak-akhlak yang mahmudah, yang terpuji, wal a'mali salihati, dan amal-amal yang saleh itu min furu'ihi, timbang bagian dari cabangnya keyakinan, ya, cabangnya keyakinan, wa thamaratihi, dan timbang dari buah-buahnya keyakinan. Itu buahnya doang, ya. Dikatakan orang bisa sampai kepada makom yang syarif, makom yang mulia, seorang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, nggak akan bisa sampai kepada makom tersebut kalau tidak ada yakinnya. Seorang yang punya akhlak yang mahmudah, akhlak yang mulia, tidak akan bisa sampai kepada akhlak yang mulia kalau tidak dimulai dengan yakinnya. Seorang bisa beramal soleh dengan amal soleh yang luar biasa, tidak akan pernah bisa beramal soleh kalau tidak dimulai dengan ada yakin dulu. Kayak kita datang kemari nih, ya, datang kemari udah malam-malam, siang habis capek, ya, siang capek kita ngurusin bini anak di rumah, sore habis pulang mancing, gitu ya, malam pakai ngaji lagi, udah mana ngantuk mata, ya. Kalau kalian bukan yakin, nggak sampai kita kemari. Ini yakin. Jadi segala macam keadaan yang bagus tidak akan ada kalau tidak dimulai dengan yakin. Jadi yakin itu aslun, ponggolnya, pokoknya, sumbernya. Adapun yang lain-lainnya, yang mulia-mulia, yang bagus-bagus, yang indah-indah, itu min furu'ihi wa thamaratihi, timbang dari cabang-cabangnya
dan buah-buahnya keyakinan gitu ya. Wal akhlaqu wal a'malu tabi'atun lil yaqini quwwatan wa dha'fan wa sihatan wa saqaman. Ya, maka dikata akhlak dan amal ya, segala akhlak yang kita perbuat yang bagus-bagus dan amal-amal yang soleh-soleh, amal dan akhlak itu tabi'atun, timbang mengikut lil yakini, kepada keyakinannya. Akhlak kita apapun akhlaknya ya, amal kita apapun amalnya, itu tabi'atun, timbang mengikut lil yakini, kepada yakin, kuwatan wa dha'fan, baik pada kuatnya atau lemahnya. Artinya apa? Kalau yakin kita kuat, kalau yakin kita kuat, maka akhlak kita kuat juga, amal kita kuat juga. Namun seandainya yakin kita dha'fan, yakin kita lemah, keyakinan kita lemah gitu. Dari 100% keyakinan kita timbang ada 10%. Kuat lemah namanya dah. Hah? Dari 100 cuma 10, kuat lemah? Lemah. Baterai aja kalau udah timbang 20 kita cas lagi. Mesti 20, gimana 10 gitu. Lemah. Maka orang kalau yakinnya lemah, akhlaknya pun lemah, amalnya juga lemah. Jadi bagaimana keyakinannya? Akhlak dan amal tabi'atun, timbang mengikut saja lil yakini, kepada yakinnya. Wasihatan wasaqaman, pada sehatnya dan sakitnya. Kalau seandainya yakin kita sehat, yakin kita sehat, maka akhlak kita juga sehat, amal kita juga sehat. Wasaqaman, atau sakitnya, seandainya yakin kita sakit, maka akhlak kita juga sakit, amal kita juga sakit. Jadi semuanya itu daripada yakinnya. Adapun yang lain-lain yang ikut doang, asal yakinnya bagus, yakinnya mantep, maka yang lain ikutan bagus, ikutan mantep. Tapi kalau yakinnya jelek, yakinnya rusak, maka segala yang lain juga jadi rusak. Jadi bagaimana yakinnya? Ya, sesuatu itu bagaimana yakinnya. Makanya kalau orang umpama masih senang ya maksiat, masih senang nongkrong yang enggak ada faedah gitu ya, timbang buang-buang umur, kemungkinan keyakinan juga sebatas kayak begitu ya, sebatas begitu, belum mantep banget belum. Kalau dia mantep banget yang begitu rada nggak mau. Kenapa? Dia bakal ngikut tuh, akhlaknya ngikut kepada keyakinannya, amalnya juga ikut kepada keyakinannya gitu. Qala Luqman alaihissalam, telah berkata Sayyiduna Luqman alaihissalam, la yustata'ul amalu illa bil yakini, dan tidaklah dapat diperbuat amal itu illa bil yakin, kecuali dengan keyakinan. Ya, seseorang itu nggak akan mampu dia berbuat suatu amal kecuali dengan sebab adanya yakin. Kayak tadi, kalau yakinnya mantep, amalnya juga mantep. Kalau yakinnya separuh, amal juga separuh. Kalau yakinnya lemah, maka terpastikan amalnya juga lemah. Kalau nggak ada yakinnya, tidak akan beramalnya. Gitu. Makanya la yustata'ul amalu illa bil yakin. Ini kata Sayyidina Luqman alaihissalam. Ya, jadi Sayyidina Luqman ini satu riwayat katakan beliau ini termasuk Nabi Allah, ya, termasuk Nabi Allah. Jadi dikata tidak akan bisa dikerjakan amal itu illa bil yakin, kecuali dengan keyakinan. Pokoknya kalau dia mesti ngerjain ada keyakinannya, tinggal dilihat seberapa bagus yakinnya. Ya, jadi ukuran berapa bagus yakin, maka itu ukuran bagus amalnya. Kalau rusak yakinnya, maka terpastikan juga rusak amalnya. Jadi patokannya, bonggolnya itu yakinnya. Wala ya'malul 'abdu illa biqadri yakini, dan tidaklah akan beramal seorang hamba itu
illa biqadri yakinihi, kecuali dengan kadar yakinnya. Yang tadi dikatakan, ya kalau yakinnya besar maka amalnya juga besar. Yakinnya bagus, amalnya bagus. Yakinnya separuh, amalnya separuh. Yakinnya rusak, amalnya rusak juga. Ya, jadi tergantung kadar yakinnya. La yaksuru amaluhu hatta yanqusa yakinuhu, dan tidaklah akan berkurang amal seorang hamba itu sehingga yanqusa yakinuhu, kurang juga yakinnya. Kalau yakinnya bagus, ya amalnya nggak akan rusak, nggak akan berkurang. Tapi amal itu berkurang. Ini menunjukkan kalau yakinnya juga berarti kurang, gitu ya, kurang. Kalau orang udah punya keyakinan mantap sama Allah Ta'ala, mantap keyakinannya sama ibadah, jangan yang wajib, yang sunnah aja rasa-rasanya berat mau ninggalin. Tapi kalau orang kurang keyakinan sama Allah Ta'ala, jangan yang sunnah, yang wajib aja kadang enteng buat ditinggalin. Ada nggak orang begitu? Ada nggak orang yang enteng ninggalin yang wajib? Di sini mah nggak ada. Ya di sini insya Allah bagus semuanya. Gitu. Nggak ada, nggak datang. Mudah-mudahan nggak ada ya. Allah pelihara lahir batin kita senantiasa dalam kebaikan. Walihada, dan karena perkara ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al yaqinu al imanu kulluh. Sabda Nabi, yakin itu adalah keimanan seluruhnya. Ya, yakin itu adalah iman secara keseluruhan. Makanya ada kalanya gini, orang iman tapi belum sempurna yakinnya. Tapi kalau orang udah sampai yakin, maka terpastikan sempurna imannya. Gitu. Ya, jadi iman ini pretelan dari yakin. Kalau dikata yakin, al imanu kulluh. Yakin itu iman secara keseluruhan. Gitu. Wa ahlul imani fil yakini ala salasati darajatin, ya. Maka dikatakan ahlul iman, ya, orang yang beriman fil yakini, di dalam keyakinan itu ala salasati darajatin, terbagi atas 3 derajat, ya. Orang beriman di atas keyakinannya itu nanti terbagi atas 3 derajat. Ya. Sebelum apa ya tadi ya? Nah ini loh, jadi nanti kita ingatnya gampang, nyambungnya enak ya. Wa ahlul iman fil yakini salah satu darajatin, wallahu a'lam bishawab.